Oke, berapa nilai aman untuk lolos ke tahap berikutnya untuk ujian di sektor manufaktur ya teman-teman ya. Dalam video ini akan saya berikan pandangan saya pribadi untuk berapa sih nilai aman agar lolos ke tahap berikutnya. Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Ewong TV. Nah, kenapa ya setiap ujian itu pasti banyak yang nanya berapa nilai minimal agar lolos ke tahap berikutnya. Jadi ya karena banyak pertanyaan ya udah saya bikin aja videonya teman-teman ya. Sekali lagi dari sudut pandang saya pribadi dan juga saya nilai dari ujian di tahun ini yang mana diadakan ke dalam 2 tahap ya. Kalau dari tahun-tahun yang lalu kan cuma 1 tahap. Tidak ada skill testnya. Kalau sekarang kan ada skill testnya. Nah, keuntungan diadakan skill test itu yaitu yang pertama, biasanya nilai pertama itu agar lolos ke tahap berikutnya itu lebih rendah dibanding yang tidak ada skill testnya. Karena kan nanti kan nilainya kan diakumulasikan dari nilai IPS topiknya berapa, nilai ujiannya sama nilai skillnya nanti dijadikan satu lalu diakumulasikan dari yang paling tinggi dengan jumlah kuotanya ditentukan nanti berapa. Makanya kalau ada skill testnya biasanya untuk lolos ke tahap berikutnya itu biasanya lebih rendah teman-teman ya. Nah, terus kira-kira berapa bang nilai amannya agar lolos ke tahap berikutnya? Saya bisa bilang ya, agar lolos ke tahap berikutnya itu mungkin di kisaran nilai 75 atau bahkan malah bisa di bawah 75 udah bisa lolos ke tahap skill testnya ya teman-teman ya. Ini bukan berarti lolos ya, bukan saya bilang 75 itu lolos, bukan. Saya hanya bilang bahwa 75 itu bisa menjamin untuk lolos ke tahap berikutnya di tahap skill testnya. Karena berkaca dari pengalaman saya yang mana waktu itu juga diadakannya 2 tahap, yaitu ujian IPS topik sama dengan ujian skill test, jadikan 2 tahap. Saya juga waktu itu dapat nilai terendah waktu itu 72 waktu itu. Dari peserta 30.000 orang tahun 2017 ya, peserta 30.000 orang, kuota yang dibutuhkan itu sekitar 5.000 orang waktu itu. Nah, pada saat itu saya dapat nilai 72, paling rendah itu, paling rendah nilai minimal waktu itu saya dapatnya 72. Udah lolos ke tahap berikutnya yaitu skill testnya. Di skill testnya itu saya bisa maksimalkan, akhirnya bisa lolos ujian IPS topik di tahun itu. Nah, kemungkinan di tahun ini pun juga sama kayaknya, agar lolos ke tahap berikutnya ya, ke tahap skill testnya saja itu mungkin nilainya nggak terlalu besar. 75 kayaknya udah oke lah kayaknya. 85 ke atas insya Allah lolos ke tahap skill test ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti yang nilainya di bawah itu kemungkinan untuk lolos ujian IPS topik itu rendah, nggak juga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan nanti nilainya diakumulasikan dari ujian IPS topik sama skill testnya. Yang tadinya nilai rendah masih ada kemungkinan untuk lolos kalau di skill testnya itu besar. Makanya yang nilainya di 75 atau 80 yang masih kurang tinggi ya, kalau nanti memang diberikan kesempatan lagi untuk lolos ke skill test nanti, itu dimaksimalkan di skill testnya, harus latihan bener-bener. Kalau semua tidak ada alat latihannya ya kan sekarang di Shopee banyak ya, tinggal beli aja kan patungan mungkin sama teman-teman yang sama mandiri kan, terus latihan di rumah. Kalau teman-teman yang dari LPK mungkin lebih enak lagi, tinggal fokus aja di latihan skill testnya. Dan juga buat teman-teman yang nilainya itu gede-gede, saya sampaikan yang mungkin yang dapat 90 ke atas atau yang mungkin udah dapat 100 juga jangan terlalu pede juga ya teman-teman ya. Karena ini tuh masih bisa terjadi kemungkinan, segala sesuatu masih bisa terjadi. Makanya jangan terlalu jumawa, jangan terlalu berbangga diri dulu, harus fokus tetap. Walaupun katakanlah teman-teman di rumah udah di ujian yang lalu sudah mendapatkan nilai maksimal 100 poin. Di skill test nanti jangan leha-leha, tetap fokus ya. Fokus skill testnya agar nilainya bisa maksimal untuk menjamin posisi teman-teman nanti di pengumuman kelulusan ujian IPS topik sektor manufaktur nanti. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan jumawa lagi itu. Yang dapat tinggi jangan terlalu jumawa, yang nilainya rendah juga jangan terlalu berkecil hati, karena segala sesuatu masih bisa terjadi. Pada kasus saya dulu juga saya dapatnya nilai 72, mungkin ya dipandangnya dari beberapa orang meremehkan lah, karena nilai segitu kayaknya kemungkinan lolosnya kecil kan.
Tapi ya karena saya hanya fokus pada diri saya, udah yang penting saya bisa lolos kemikiran orang lainnya, akhirnya bisa saya buktikan di skill testnya, dapat nilai yang lumayan gede waktu itu, alhamdulillah. Nah ini juga semoga bisa diaplikasikan buat teman-teman yang mungkin nilainya masih kecil. Dan buat teman-teman yang nilainya udah gede, jangan terlalu berbangga diri, tetap harus fokus ya untuk latihan skill testnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai minimal untuk lolos ke skill test itu kira-kira 75, bahkan malah bisa di bawah itu. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe Dermayu Korea. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Dan juga saya meminta maaf karena saya tidak bisa mengupload lagi perihal mengenai soal-soal ataupun kelas bahasa, karena saya sendiri pun lagi fokus buat ujian saya nanti di akhir tahun, insya Allah. Doakan saya juga teman-teman ya. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.